Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan hasil review atau hasil pemeriksaan dari artikel-artikel yang telah kawan-kawan kerjakan. Nah, pertama saya ingin menunjukkan dulu pedoman penulisan artikel yang telah saya upload sebelumnya di laman OSF. Seperti ini tampilannya. Ada beberapa kriteria yang harusnya menjadi pedoman teman-teman dalam menulis. Ini kita bisa lihat satu persatu kriteria-kriteria tersebut. Harapannya artikel teman-teman itu akan benar-benar menjadi pedoman dalam proses penulisan artikel. Nah, sebentar ini kita akan mencoba melihat penerapan pedoman ini dalam artikel kawan-kawan. Kita akan ambil beberapa sampel dari artikel kawan-kawan. Yang pertama, sampelnya yang terpilih yaitu Dia Apriliana. Kita mulai periksa. Ini ada abstrak, ya, ada pendahuluan. Ini pengetikannya kurang rapi pendahuluannya, jadi mestinya dirapikan seperti tayangan. Nah, yang kedua, cara penulisan rujukan ini belum menunjukkan penulisan rujukan seperti apa style yang disarankan dalam pedoman, ya. Kemudian kalau penggunaan bahasa asing mesti dimiringkan. Baik, ya, penulisan rujukan seperti ini belum menggunakan apa style. Nanti itu yang diperbaiki. Terus di bagian keduanya, metode penelitian. Nah, itu seharusnya cukup metode saja, bukan metode penelitian, dan pengetikannya juga perlu dirapikan. Perhatikan contohnya. Oke. Dan seterusnya di bagian 3 juga begitu, mesti dirapikan. Nah, isi dari metode itu perhatikan, coba dibaca di pedomannya, ya, adalah literatur review. Jadi kita mengikuti itu. Oke, baik, kembali kita melihat bahwa ini belum menggunakan apa style dalam penulisan rujukan. Seterusnya ke bawah, ya, bahasa asingnya juga belum dimiringkan. Ya, jadi persoalan-persoalan masih sama, ya. Penulisannya banyak yang belum simetris paragrafnya. Oke, ini nampak copy paste-nya, ya, karena langsung diambil begitu saja tanpa diatur atau dirapikan. Ya, ini ke bawah masih seperti itu, bukan apa style. Ya, ini juga seperti itu. Lanjut ke bawah, ini sama, ya, belum diatur, hanya diambil begitu saja dari internet. Oke, di kesimpulan juga mesti dirapikan penulisannya, ya. Oke, nah, daftar pustaka tidak perlu pakai penomoran, disimpan, diatur menjadi center. Nah, kita lihat di daftar pustakanya juga tidak atau belum menunjukkan cara apa style dalam penulisannya. Oke, itu artikel pertama. Kita sudah lihat beberapa kekeliruannya yang perlu diperbaiki. Yang kedua, ada artikel dari Nelly Hastuti. Nah, ini mulai dari abstrak kelihatan ini tidak simetris, tidak rapi. Ini juga kelihatan bahwa ini copy paste, ya. Sehingga ini perlu dihindari. Selalu saya ingatkan, hindari copy paste karena sangat kelihatan yang melakukan copy paste dengan cara-cara seperti ini. Oke, di bagian metode, ya, seperti itu, ya.
pendahuluan tidak perlu ada latar belakang ya. Latar belakangnya dihilangkan. Cukup langsung pendahuluan saja karena ini model artikel. Kita juga tidak menemukan rujukan-rujukan di bagian pendahuluan yang menunjukkan ini sumbernya dari mana kalimat paragraf-paragraf ini. Kemudian spasinya juga kurang teratur. Seharusnya di pedoman itu 1,5. Ini di bagian metode ini kelihatan seperti rapi karena dugaan kuat ini adalah copy paste. Demikian juga di bagian hasil dan pembahasan seperti itu. Juga tidak rapi, harusnya menggunakan justify. Demikian seterusnya ke bawah. Oke, tidak perlu ada anak judul, langsung hasil pembahasan dan dideskripsikan. Kutipannya juga masih sama, belum menggunakan apa style ya. Ini kelihatan menurut Toha dalam kurung 25 ini 2005, ini bukan apa style. Dan seterusnya. Seterusnya ke bawah. Persoalannya sama ya. Kurang rapi, belum mengikuti pedoman, dan copy paste. Oke, di kesimpulannya juga masih seperti itu. Saran sebagai anak judul tidak perlu, langsung saja satu paragraf sendiri. Oke. Nah, kita lihat daftar pustakanya juga. Ini belum menunjukkan sebagai model atau menggunakan gaya style apa style. Oke. Nah, itu sudah kita lihat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, yang paling parah ini punya Saprianto. Ini belum menjadi sebuah artikel. Masih berbentuk bagan seperti ini. Jadi ini belum menjadi sebuah artikel. Nah, ini ada rangkuman untuk kawan-kawan perhatikan dan dipergunakan untuk perbaikan artikel kawan-kawan. Yang pertama, artikel belum mengikuti pedoman. Jadi kalau mengikuti pedoman harusnya lebih bagus, lebih benar caranya. 2, belum rapi. Jadi kita juga rasa seni kita dalam menulis belum kelihatan. Yang ketiga, umumnya masih melakukan praktik copy paste. Itu kira